Gejalanya muntah darah, jadi muntah-muntah terus-terus sampai muntah darah ya. Harus perlu pertolongan orang lain untuk bisa bangun dan berjalan. Jalannya susah ya. Pasti pemirsa di rumah penasaran kan apa yang Mamis konsumsi selama 4 hari itu hingga nggak jadi operasi usus buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mamis Kurnia. Apa kabar semua pemirsa di rumah? Semoga dalam keadaan yang sehat, dan jika sedang ada yang sakit, semoga Allah segera memberi kesembuhan. Amin. Di kesempatan yang baik ini Mamis akan bercerita bagaimana Mamis sembuh dari atau biasa orang mengenal dengan asam lambung, dan juga appendix atau biasa dikenal dengan usus buntu. Mamis akan bercerita terlebih dahulu bagaimana awal mula asam lambung itu muncul. Sebagaimana kita tahu, asam lambung itu penyakit yang umum, terutama bagi perantau atau anak-anak kos ya. Cara makan tentu aja kan makannya terbatas. Tentu aja nggak sama seperti kalau kita tinggal bersama keluarga atau orang tua. Ya, awal muncul gejala itu pada tahun 2012. Itu muntah terus-terusan 1 hari penuh, tidak bisa mengkonsumsi apapun, minum tidak bisa, makan tidak bisa, kemudian konsumsi obat tablet juga tidak bisa. Hari berikutnya alhamdulillah ya sembuh begitu saja ya. Namun efek sampingnya selama 2 tahun saya tidak bisa mengkonsumsi berbagai jenis makanan maupun minuman yang mengandung es dan juga mengandung minyak, seperti minuman yang pakai es krim maupun makanan yang digoreng. Efeknya apa? Kalau saya mengkonsumsi minyak, kemudian es itu efeknya akan mual, muntah gitu. Seperti perut itu nggak mampu untuk menerima hal tersebut, termasuk makanan pedas juga. Nggak sanggup. Sampai akhirnya saya memperbaiki asupan makanan, nggak lagi makan yang es, kemudian yang berminyak, dan juga yang pedas itu benar-benar dikurangin. Akhirnya gejala itu hilang dan muncul lagi pada tahun 2018. Saat itu saya sedang posisi hamil anak kedua di usia kandungan 7 bulan. Gejalanya muntah darah, jadi muntah-muntah terus-terus sampai muntah darah ya. Kemudian saya berkonsultasi dengan salah satu dokter spesialis asam lambung di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi, dan saya disarankan saat itu untuk rawat inap, karena kalaupun kita mau endoskopi itu prosedur itu tidak bisa kita lakukan saat dalam kondisi hamil ya, nggak bisa endoskopi. Jadi Mamis disarankan untuk rawat inap. Namun karena keadaan gak ada yang jagain anak Mamis yang pertama kan, karena Mamis jauh dari keluarga, Mamis memilih untuk rawat jalan di rumah dan berkonsultasi dengan dokter di daerah saya ya. Akhirnya Mamis dirawat di rumah. Dokter itu visit setiap pagi dan sore untuk mengganti infus dan cek kan, selama kurang lebih 5 hari. Selama 5 hari dokter visit, ganti infus pagi dan sore, cek. Alhamdulillah 5 hari itu sembuh, membaik, bisa konsumsi makanan kembali. Alhamdulillah, terima kasih dokter Ali waktu itu yang membantu saya di Cikarang, Jababeka Cikarang. Berjalannya waktu, akhirnya saya operasi sesar untuk anak kedua ini kan. Pasca operasi sesar pulang ke rumah, tidur lah, udah malam tidur, bangun-bangun Mamis tuh nggak bisa bangun. Perutnya benar-benar nyeri, sakit, sesakit-sakitnya sisi kanan
perut bawah. Itu sakit parah, sakit nggak bisa bangun, untuk bergerak saja susah, sampai harus perlu pertolongan orang lain untuk bisa bangun dan berjalan. Jalannya susah ya. Terus selanjutnya Mamis konsultasi ke rumah sakit Mitra Keluarga Cikarang. Kali ini ke Cikarang yang lebih dekat dari rumah. Berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam, yaitu Dr. Hithot Mausar. Beliau saat itu mendiagnosis mungkin ini GERD ya, dan juga ada appendix juga atau usus buntu. Nah, kemudian Mamis dirujuk ke dokter spesialis cerna. Waktu itu dokter siapa ya, saya lupa. Di rumah sakit yang sama, dokter tersebut menyarankan saya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai appendix, karena ini kemungkinan appendix. Kemudian Mamis melakukan cek darah, CT scan bagian perut untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya apa yang terjadi. Itu prosesnya 4 hari ya, berjalan 4 hari. Pasca konsultasi dengan dokter saluran cerna, 4 hari kemudian melakukan CT scan, prosedur CT scan sebelum dilakukan bedah appendix kan, bedah usus buntu. Setelah dilakukan CT scan, alhamdulillah appendix itu tidak ditemukan, usus buntunya tidak ditemukan, dan juga nyerinya itu sudah benar-benar hilang total, nyerinya hilang total. Dan juga saya kembali kepada dokter spesialis cerna yang memberi kabar baik, dan dokter tersebut mengatakan bahwa ini nggak apa-apa nih, nggak harus dioperasi untuk saat ini, namun 1 tahun kemudian 45% kemungkinan akan muncul kembali gejala yang sama ya. Udah, alhamdulillah saat itu Mamis nggak jadi dioperasi, alhamdulillah. Kemudian saya kembali ke dokter spesialis penyakit dalam, dokter Hithot ya, untuk berkonsultasi masalah lambung ya, kembali. Nah, dokter Hithot menyarankan untuk endoskopi aja dulu, coba cek, pastiin dulu kan. Kemudian kita melakukan endoskopi dan alhamdulillah hasilnya di dinding usus itu ya ada bercak merah sedikit-sedikit lah, peradangan sedikit, cuman udah nggak parah lagi, alhamdulillah. Itu artinya ya sudah lebih baik lah, bisa dikatakan hampir sembuh ya. Dan pasti pemirsa di rumah penasaran kan, apa yang Mamis konsumsi selama 4 hari itu hingga nggak jadi operasi usus buntu? Lidah buaya. Mamis konsumsi lidah buaya. Kenapa lidah buaya sih? Mamis akan bacakan ya. Di sini ada kandungan lidah buaya. Lidah buaya itu mengandung vitamin antioksidan, vitamin A, C, E, vitamin B12, kemudian asam folat dan kolin. Selain itu lidah buaya juga berisi 8 enzim. Selanjutnya juga berisi mineral seperti kalsium, tembaga, selenium, kromium, mangan, magnesium, kalium, dan natrium. Kemudian ada seng juga pada lidah buaya. Lidah buaya juga menyediakan 12 anthraquinone atau senyawa yang dikenal sebagai obat pencahar. Kemudian lagi lidah buaya juga mengandung asam lemak seperti kolesterol, kamapestrol, beta-sisosterol, dan lupeol yang memberikan efek antiinflamasi. Selain itu, lidah buaya juga mengandung hormon auksin dan giberelin. Zat ini membantu menyembuhkan luka dan memiliki sifat antiinflamasi.
Kemudian lidah buaya juga mengandung gula seperti monosakrida, glukosa, dan fruktosa, dan polisakarida. Jadi pemirsa, lidah buaya ini mengandung antibakteri. Bahasanya yang mudah kita cerna aja ya. Lidah buaya itu mengandung antibakteri dan antivirus. Untuk mengolah lidah buaya ini juga nggak boleh sembarangan, harus hati-hati ya, karena dalam lidah buaya itu ada yang namanya lateks. Lateks itu seperti apa sih? Nih, Mamis kasih lihat. Ini yang warna kuning ini lateks. Jadi Mamis sudah potong lidah buayanya. Kemudian Mamis taruh selama 15 menit untuk mengeluarkan lateks. Nih lateks nih keluar kan. Nah, lateks itu berada pada pelindung lidah buaya ini, kulit luarnya, antara kulit luar dan daging lidah buayanya nih yang warna kuning. Ini nggak boleh kita konsumsi, apalagi ibu hamil, berbahaya. Kemudian kenapa sih pakai lidah buaya? Nah itu dia, lidah buaya itu mengandung antibakteri dan juga antiinflamasi. Pembentukan aspendik atau usus buntu itu karena bakteri. Kotoran feses yang tidak diurai dengan baik, biasanya itu karena susah buang air besar, 3 hari sekali kah, 4 hari sekali kah. Nah itu lama-lama akan menumpuk dan mengeras sehingga menjadi usus buntu atau aspendik. Nah, itu bisa dibantu diobati dengan syarat belum pecah ya. Kalau udah pecah kan harus dioperasi ya, mau nggak mau. Jadi diobatinya gimana? Dibersihkan bakterinya. Mungkin dengan antibiotik bisa juga kan. Mamis selain minum antibiotik dari dokter, Mamis juga konsumsi lidah buaya. Jadi lidah buaya itu mengandung antibakteri, ya kan? Mengandung antibakteri. Kalau bakterinya hilang, kata dokter waktu itu ya, kalau bakterinya hilang, usus buntunya itu akan membaik juga, saya nggak menimbulkan rasa sakit, akan hilang gitu. Jadi usus buntunya bisa keluar, kata dokter ya. Kemudian untuk asam lambung, lidah buaya ini juga bermanfaat untuk penyembuhan luka, karena di dalam usus kita itu kan luka, karena asam lambung itu kan luka ya, jadi ini bisa menyembuhkan luka. Alhamdulillah juga asam lambung Mamis sampai sekarang udah nggak pernah lagi kambuh. Alhamdulillah hingga saat ini, dari tahun 2019 hingga tahun 2023 gejala usus buntu itu tidak muncul kembali. Alhamdulillah. Sekarang kita mau bikin aloe vera-nya ini. Bagaimana sih cara mengolah aloe vera ini supaya aman dikonsumsi? Yang pertama ini Mamis sudah potong ya. Nih, potong. Dan Mamis diamkan begini supaya lateks atau getahnya itu benar-benar keluar dulu selama 15 menit didiemin ya. Mamis diemin dulu ya. Ini udah 15 menit. Sekarang kita mau kupas daging lidah buayanya. Tuh. Ini Mamis pakai setengah ini aja. Ini udah jadi banyak ya, karena kita perlu sedikit aja. Kita potong dulu bagian samping. Nah, pemirsa, gak harus lidah buayanya nih yang besar kayak gini. Dulu Mamis pakainya lidah buaya yang kecil tuh, yang biasa ada di tanaman depan rumah kayak gitu. Itu juga nggak apa-apa, sama aja. Kita udah potong kulitnya. Up. Kemudian tuh kecilnya. Sisi satu lagi kita potong juga. Oke, ini sudah dipotong. Kita masukin mangkok. Selanjutnya ini Mamis akan cuci dengan
air mineral atau air yang siap minum. Karena ini untuk mengobati GERD atau asam lambung, jadi kita harapkan tidak ada kontaminasi bakteri dari air ya. Jadi Mami sarankan gunakan air siap minum untuk mencucinya ya. Nah, ini lidah buaya yang udah dicuci. Pemirsa bisa langsung makan atau mau dipotong-potong dulu juga boleh supaya makannya lebih mudah. Nih Mami potong. Oke. Langsung dimakan gini aja boleh, mau di jus juga boleh. Ingat ya pemirsa, lateksnya dibuang dulu. Selain rasanya pahit, itu juga tidak bagus untuk dikonsumsi, terutama bagi ibu hamil ya. Hindarin lateksnya, dibuang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih lidah buayanya yang udah kita bersihkan. Kalau lidah buayanya itu sudah bersih dari latex, rasanya hambar, nggak ada rasanya apapun. Mami konsumsi 2 sendok setiap hari, pagi 1 sendok, sore 1 sendok, dan alhamdulillah 4 hari sembuh. Jadi pemirsa, lidah buaya ini salah satu tanaman selain untuk GERD, kemudian untuk aspendik, juga lidah buaya ini banyak manfaatnya, terutama kalau kita punya anak-anak tuh. Sekarang anak-anak, Mama kita bisa kompres pakai gel lidah buaya ya kan, ada antiinflamasinya. Kalau kita lagi jerawatan, kita juga bisa oles gel lidah buaya. Biasanya malam oles, paginya sudah sembuh. Namun kondisi setiap individu itu berbeda-beda ya, mungkin hasilnya juga akan berbeda. Jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter Anda ya kan, terutama jika Anda memiliki penyakit tertentu. Cukup sekian video Mami kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, boleh share juga bagi teman-teman dan keluarga yang sedang mengalami aspendik dan juga asam lambung atau GERD. Semoga segera diberikan kesembuhan, amin, amin. Dan sampai jumpa, dadah.